Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini, pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah pembahasan Alkitab secara sistematis di mana kita diingatkan tentang kasih setia Tuhan yang tidak terbatas dalam memahami kekurangan dan kebodohan manusia untuk menjadikan kita sebagai kawan sekerja Allah. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat firman-Nya hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumendong untuk ada di antara pendengar sekalian dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Waduh, kalau kita ingat-ingat lagi, tapi pikir-pikir, aduh udah berapa tahun saya ini pendeta dengarkan program ini. Sebagian sudah bahkan berkata, pendeta, dari saya masih gadis sampai sekarang saya punya anak. Sebagian lagi berkata, pendeta, dulu saya masih sekolah dan sekarang saya sudah menikah. Aduh, saudaraku, mendengar kesaksian seperti itu, saya memuji Tuhan. Dan buat saya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lah anugerah tersendiri. Dan buat saya inilah berkat dari Tuhan Yesus. Karena kita boleh terus bersama, boleh terus dibangunkan, dikuatkan, dan mengalami segala hal-hal yang baik dari Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, secara khusus hari ini, betapa sukacitanya hati saya dapat bersama dengan saudara kembali di hari pertama di tahun yang baru ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1 Januari selalu adalah saat yang dahsyat, karena ini saatnya untuk kita memulai segala sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu dan kita berdiri di hari yang baru, bulan yang baru, dan tahun yang baru. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masakan kita masih membuat kesalahan yang sama, dosa yang sama, kebodohan yang sama? Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara berkata, pendeta saya selama ini merokok, saya ingin berhenti merokok, ini waktu yang tepat. Saudara-saudara yang selama ini berkata, aduh saya minum alkohol, saya judi, saya pacaran sama suami orang, saya pacaran sama istri orang, saya sudah punya istri, selingkuh sama perempuan lain, saya sudah punya suami, selingkuh dengan pria lain. Atau mungkin saudara berkata, aduh hidup saya nggak beres nih pendeta, saya juga pacaran sama orang tidak seiman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya inilah waktu yang tepat untuk sungguh-sungguh lepas dari semuanya dan bilang, saya mau mulai baru. Tahun ini harus menjadi tahun yang terbaik dalam hidup saya, di mana saya meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mau berbagi buat setiap saudara dalam program Hari-Harinya Tuhan spesial tahun baru ini dengan judul Harapan dan Semangat yang Baru. Karena memang setiap saat kita berdiri di 1 Januari, ini waktu kita untuk punya harapan yang baru dan semangat yang baru. Dan Alkitab berkata, kalau kita melibatkan Tuhan dalam harapan dan perancangan kita, kita tidak akan pernah kecewa. Haleluya. Saya tertarik dengan apa yang Alkitab tulis dalam Yeremia pasal 31, Yeremia 31 ayat 16 sampai 18. Yeremia 31 ayat 16 sampai 18 bilang begini. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis. Waduh, memangnya hidup Kristen gak boleh menangis? Bukan itu. Atau mungkin kita berkata, ya tapi pendeta apa Tuhan gak tahu bahwa saya sedang menghadapi begini banyak pergumulan. Tetapi dengar baik, beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab haleluya, untuk jerih payahmu ada ganjaran, ada berkat, ada pembalasan Tuhan. Demikian firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Haleluya. Ayat 17, masih ada harapan untuk hari depanmu. Ini yang memberi semangat baru, karena selalu masih ada harapan buat hari depan kita. Orang boleh mencurangi kita, orang boleh memfitnah kita, orang boleh menebarkan isu-isu negatif, orang boleh menjatuhkan kita, orang boleh melakukan segala hal yang menyakitkan buat kita. Tapi firman Tuhan bilang, di 1 Januari di tahun yang baru ini masih ada harapan untuk hari depanmu. Mari kita punya semangat yang baru, karena masih ada harapan untuk hari depan kita. Demikian firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Artinya apa? Bukan hanya kita yang dijaga, bukan hanya kita yang diberkati, bukan hanya kita yang dibela Tuhan, tapi anak-anak kita juga mengalami dan menerimanya. Ayat 18, telah ku dengar, sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku
aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salah satu rancangan setan adalah agar kita kehilangan harapan dan semangat. Nah, ini yang selalu saya bilang, ketika orang kehilangan harta, maka dia akan kehilangan banyak. Nah, ketika orang kehilangan kesehatannya, maka dia akan kehilangan sangat banyak. Tetapi orang yang kehilangan semangat dan harapannya, dia kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita punya harapan. Alkitab bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita punya semangat. Kita tahu bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Alkitab bilang, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Bahkan Alkitab bilang, orang yang menabur dengan air mata tidak akan hancur, tapi orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Makanya salah satu rancangan setan ialah agar kita kehilangan harapan dan semangat. Ketika kita sakit, setan mulai berbisik, gak ada harapan, gak ada semangat, sebentar lagi mati. Ketika kita punya masalah rumah tangga, gak ada harapan, gak ada semangat, pokoknya sebentar lagi rumah tangga hancur. Ketika kita disakiti orang, ketika kita dilukai orang, gak ada harapan, hancur hidup kamu, berantakan hidup kamu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu Allah kita hebat, kita tahu Tuhan kita luar biasa, kita tetap punya pengharapan. Yusuf berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tentang aku, tetapi Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Salah satu rancangan setan adalah agar kita kehilangan harapan dan semangat. Karena orang yang kehilangan harapan dan semangat, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, akan cenderung nekat. Ini bahayanya. Orang kalau kehilangan harapan dan semangat akan nekat. Masa bodoh pendeta, saya mau pakai narkoba kayak, saya mau bunuh diri kayak. Ini dia. Saudaraku, masakan sudah mau dipermainkan oleh setan. Kenapa sudah tidak bertobat? Kenapa sudah tidak kembali kepada Tuhan? Kenapa sudah tidak bersihkan hati saudara? Orang kalau hatinya bersih gak mungkin nekat. Orang-orang nekat itu orang-orang yang kerasukan setan. Oh, saya orang yang begini pendeta, saya kalau udah gak ada jalan, udah deh, masa bodoh apa mau terjadilah. Saya udah tahu salah kayak apapun, saya mau buat seenaknya saya mau. Saudaraku, itu kan ciri-ciri orang kerasukan setan. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, bangkit dong, ya kan? Karena setan sedang mau menghancurkan semangat dan harapan saudara. Tapi saudara kan anak Tuhan, kita kan masih punya Yesus. Kenapa kita nggak bangkit dan bilang, saya tahu Tuhan pasti buka jalan buat saya, iya kan? Saya ingat lagu zaman dulu bilang, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, iya kan? Dan kalaupun sudah berkata, tapi saya jatuh dalam dosa pendeta, Alkitab bilang, kalaupun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan putih seperti salju. Ya tapi saya udah gak enak pendeta, saya udah serba salah. Mau datang juga gak enak, mau ngadepin juga gak enak, serba salah semuanya. Saya cuma mau bilang, lo yang penting hati sudah tulus kan. Mau gak enak apapun, kalau hati sudah benar, pasti ada harapan, pasti ada jalan keluar yang Tuhan anugerahkan. Karena di mana ada hati yang tulus, selalu ada berkat yang spesial yang Tuhan rencanakan. Jadi orang kalau sudah kehilangan harapan dan semangat, yang pertama akan nekat. Dan yang kedua, ini yang paling ngeri, halalkan segala sesuatu. Halalkan segala sesuatu. Wah, ini parah nih. Pergi ke dukun jadi halal buat dia. Ya habis gimana? Saya nekat, saya kesel, saya jengkel, iya kan? Ada orang membuat pembenaran. Kenapa? Karena kebodohannya sendiri. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau bilang buat saudara, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau kita salah, bertobat. Kalau kita salah, perbaiki. Jangan salah inginnya dimengerti. Oh, saya memang salah, tapi kan begini. Salah adalah salah, bertobat. Kalau kita bertobat, kita berbalik, kita akui, iya saya salah, maka ada pemulihan. Ingat, anak bungsu itu lari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kapan pemulihan terjadi? Dia ngotot, dia nekat, dia halalkan segala cara, hanya akan membuat dia pada kehancuran. Tetapi waktu dia udah sadar, tapi sayangnya sadar udah hancur-hancuran semuanya, akhirnya makan makanan babi. Bukan makan babi loh, makan makanan babi, sudah hancur semuanya. Baru dia sadar, sayang, banyak orang hancur-hancuran dulu baru sadar. Sebagai hamba Allah di hari pertama, di tahun yang baru ini, saya mau ingatkan, sekarang waktunya. Jangan mau halalkan segala cara, jangan mau nekat. Ingat, kita masih punya harapan yang baru dan semangat yang baru. Kita punya harapan dan semangat yang baru. Yang pertama, jika kita percaya pada segala yang Kristus sudah kerjakan. Ingat, yang Kristus sudah kerjakan buat kita gak selamanya kita bisa ngerti. Tapi yang Kristus sudah kerjakan buat kita itu pasti yang terbaik. Karena itu sudah waktunya kita bukan hanya melihat, wah tapi saya menghadapi masalah, tapi saya menghadapi persoalan. Ingat, iya tapi kan Tuhan dulu tolong saya. Iya kan dulu Tuhan buat mujizat buat hidup saya. Buktinya Tuhan waktu itu pulihkan segala sesuatunya dalam hidup saya. Masa kan saya mau begini-begini aja? Nggak bisa. Saya harus bangkit. Saya harus kembali ke jalan Tuhan. Saya harus perbaiki. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
izinkan saya dari dasar hati saya yang terdalam mengingatkan buat setiap saudara, engkau berharga buat Tuhan. Ngapain kau dihancurin dengan segala kebodohan-kebodohan ini? Bangkit dan ingat, Kristus yang pernah menolong saya pasti akan kembali menyelamatkan saya. Yang kedua, kita punya harapan dan kita punya semangat yang baru jika kita siap berubah sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita nggak berubah, ujung-ujungnya kita hanya hancur. Kalau kita berkata, loh saya memang orang yang begini, mau diapain? Ya hancur kita. Tapi kalau sebaliknya kita mau berubah dan kita bilang, Tuhan, aku hidup hanya untuk Tuhan. Karena aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Apa artinya 1 Januari? Apa artinya tahun baru? Adalah persiapan untuk kita berubah. Dan waktu kita berani berubah, Tuhan akan meteraikan kita untuk masuk dalam perjanjian yang kekal dengan Dia. Haleluya. Dan yang ketiga, kita akan punya harapan dan semangat yang baru jika kita mengerti memanfaatkan masalah sebagai energi positif dalam kehidupan kita. Masalah bukanlah kehancuran. Masalah bukanlah penderitaan, tapi masalahlah guru yang terbaik. Makanya selalu saya bilang, jadikan masalah itu energi yang positif. Di tengah masalah kita harus bersemangat. Di tengah masalah kita harus bergantung sama Tuhan. Di tengah masalah kita harus belajar banyak hal. Di tengah masalah kita harus semakin rendah hati. Di tengah masalah kita harus makin mengembangkan sayap-sayap iman kita untuk dapat tegak dan melihat anugerah Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan punya harapan dan semangat yang baru jika kita bisa melihat jauh ke depan. Hidup ini bukan hanya about now and today. Hidup ini bukan hanya tentang sekarang dan hari ini. Tapi hidup ini adalah pemahaman kalau Tuhan izinkan sesuatu hari ini, pasti ada maksud yang baik, pasti ada maksud yang besar, pasti ada maksud yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita sebagai anak-anaknya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di hari pertama di tahun yang baru, ini hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru, izinkan saya mengingatkan, biarlah kita punya harapan dan semangat yang baru. Karena setan pada dasarnya ingin sekali menghancurkan harapan dan semangat. Karena kalau harapan dan semangat kita hancur, maka kita akan nekat dan menghalalkan segala sesuatunya. Tapi kita bisa punya harapan dan semangat yang baru jika kita percaya pada segala yang Kristus sudah kerjakan. Seperti Dia pernah tolong saya, seperti Dia pernah berkati, seperti Dia pernah pimpin, maka Dia juga selanjutnya akan terus memimpin, akan terus memberkati, akan terus mengerjakan mujizat. Ingat, kita harus siap berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus mengerti dan memanfaatkan masalah sebagai energi positif dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita harus melihat jauh ke depan. Ingat, kita tidak pernah sendiri. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, kita sudah lewati begitu banyak perjalanan-perjalanan iman. Ini saatnya makin hari kita makin bijaksana, makin hari kita makin dewasa, makin hari kita makin bergantung kepada Kristus, dan makin hari makin kita mengakui di luar Kristus saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama Kristus saya cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Khusus di hari pertama, di minggu yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru ini, 1 Januari ini, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian di dalam nama Yesus. Mereka yang mau berhenti merokok, mereka yang mau berhenti minum judi, alkohol, mereka yang mau berhenti berzina, mereka yang mau berhenti onani, mereka yang mau berhenti nonton blue film, mereka yang mau bebas dari pacaran sama suami orang, pacaran sama istri orang. Hamba berdoa buat mereka yang berselingkuh, dalam nama Yesus dibebaskan segala ikatan, sehingga sungguh tahun ini menjadi tahun yang terbaik buat kami, tahun di mana kami melihat anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Kami yang mungkin selama ini jarang ke gereja, kami yang mungkin selama ini jauh dari Tuhan, biarlah 1 Januari ini kami kembali dekat dengan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan berkat Tuhan yang sempurna. Karena hari ini kami dapat katakan dekat Tuhan itu indah, jauh dari Tuhan itu menyengsarakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa bahagianya saya boleh berbicara kembali
di hari pertama, minggu pertama, bulan yang baru ini, di tahun yang baru ini, 1 Januari ini, untuk memberkati saudara dengan firman Tuhan. Karena itu hati saya memuji Tuhan, dan izinkan saya kembali mengucapkan selamat tahun baru dengan doa. Biarlah hari-hari ini menjadi hari-hari yang penuh mujizat, hari-hari ini yang penuh berkat, hari-hari ini menjadi hari-hari yang penuh kemenangan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus.